Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Logika, lagi ngobrol bareng di LPM Diagnostika. Perkenalkan, aku Karina Alia selaku moderator dalam podcast Logika kali ini, di mana ini merupakan podcast Logika yang kedua. Sebelumnya, LPM Diagnostika sudah melakukan podcast pertamanya kemarin, dan podcast yang kedua kali ini bersama pemateri yang sangat luar biasa dan dengan tema yang berbeda juga. Nah, tema kali ini yaitu mengenai LinkedIn. Nah, aku yakin banget teman-teman udah nggak asing nih sama LinkedIn. Sebagai mahasiswa nih ya, kita masih belum terlalu tahu dengan rinci mengenai LinkedIn. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya podcast kali ini dapat lebih membuat kita mengenal dan mengetahui dengan rinci setiap poin penting yang ada di LinkedIn. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kita kali ini, yaitu Kak Jen Mita. Nah, sebelumnya aku mau bacain latar belakang Kak Jen Mita dulu, sedikit-sedikit gitu ya. Oke, Kak Jen Mita ini merupakan spesialis pertumbuhan dan kinerja digital, dan beliau juga sudah memiliki berbagai pengalaman kerja. Nah, di antaranya yaitu pada tahun 2018 hingga 2020, beliau bekerja sebagai Content Management SEO Con, kemudian beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai Head of Marketing and Publication in Indonesia Digital Marketing Conference. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai SEO spesialis otomotif, industrial, and health clients. Halo Kak Jen, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bisa bergabung Ya hari Kak, ini terima buat kasih kembali. Oke, selamat malam Kak Jen. malam. Gimana Kak Jen kabarnya? Sehat sih, puji Tuhan. Kamu Oke, gimana? alhamdulillah ya Kak. Teman-teman ya. Iya, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kesibukan Kak Jen akhir-akhir ini? Sekarang ini sih masih karena kita masih WFH, rata-rata kan di Jakarta itu kantor-kantor pada WFH. Jadi ya seling-seling kerjain project aja sih SEO gitu. Keren banget Kak. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bisa ke sesi inti podcastnya. Dari Kak Jen sendiri, apakah sudah siap, Kak? Siap. Oke, jadi aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah kami siapin. Nah, pertanyaan ini cukup sering sih, Kak, ditanyain sama teman-teman mengenai LinkedIn. Dari yang basic banget sampai yang mungkin cukup kompleks. Oke, Kak. Dari yang basic banget nih, Kak. Mungkin teman-teman tuh pada bertanya-tanya, apa sih, Kak, LinkedIn itu? Menurut Oke. Kak Jen nih. LinkedIn itu sebenarnya aku tuh nggak terlalu apa ya, bukan orang yang terlalu ngulik LinkedIn, tapi dengan LinkedIn ini itu membawa aku apa ya, waktu awal aku internship magang, itu aku bisa dapat opportunity magang di e-commerce, ya di e-commerce waktu itu, ya di e-commerce atau di startup, ya di startup anaknya Traveloka. Nah dari situ teman-temanku, dan waktu itu budget fee-nya dibayar itu lumayan besar. Nah, karena itulah akhirnya teman-teman aku dan adik-adik kelasku tuh jadi nanya, kemarin tuh lamar lewat mana gitu. Terus aku bilang, lamar lewat LinkedIn aja sih, kemarin di approach, atau biasanya tuh aku ngeklik, waktu itu aku nyari pekerjaan yang aku langsung sign semuanya. Nah, sedangkan teman-temanku itu pada nyari lewat job platform gitu. Jadi kayak mungkin mereka udah capek cari pekerjaan, tapi ternyata dapetnya nggak seimbang sama effort yang mereka keluarin gitu. Nah, padahal waktu itu di LinkedIn tuh aku cuman sekedar optimize sederhana sih, kayak profilnya dilengkapin, deskripsinya dirapihin, terus karena waktu itu aku mahasiswa, aku tulis last GPA atau apa ya kalau kita bilangnya tuh GPA GPA aku waktu 3,7-an lah. Di situ aku tulis dan pengalaman-pengalaman organisasi gitu. Jadi sebenarnya yang buat kita stand out itu di mata recruiter tuh sebenarnya karena pengalaman kita sih gitu. Mm-mm. Oh ya, Wih, GPA itu nama lainnya IPK ya. oh Kan iya IPK. Kak. Oke, oke. Keren banget ya, berarti Kak Jen itu bisa dapat pengalaman magang pertama itu dari lewat LinkedIn gitu, Kak? Iya, padahal aku nggak ada, maksudnya biasa aja aku tuh orangnya, maksudnya kayak pengalaman sebelumnya tuh belum ada, bener-bener belum terlalu banyak, cuman
ya organisasi aja gitu. Berarti kalau boleh tahu itu Kak Jen sendiri tuh waktu pertama kali magangnya itu udah lulus atau masih kuliah semester? Pas aku masih kuliah, Oh, masih kuliah. Jadi pas aku semester 5 Oh, itu semester. udah kan kita magang, kamu juga magang nggak semester 5? Iya, saya belum semester 5 Kak. Oh, belum semester Iya, 5. baru semester 2 mau ke semester Eh, 3. good start sih dari kalau bisa start dari sekarang. Ya waktu itu tuh aku sebenarnya cerita aja ya. Waktu itu ada pengalaman dosenku tuh dia tuh emang pembicara kan. Dia tuh suka ngasih tahu insight-insight kayak yaudah kalian kalau mau networking sama orang-orang di luar sana ya kalian coba punya LinkedIn. Dari LinkedIn tuh kalian bisa belajar banyak hal gitu, networking sama orang-orang yang baru dan pengalamannya di bidang kalian gitu. Terus dia bilang coba install LinkedIn gitu. Nah, dari situlah di semester 2 aku udah coba-coba install emang gitu. Jadi setiap aku ada ikutin event apa, dapat sertifikat apa, aku update di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengalaman kita bagus banget atau enggak sih enggak jadi nilai waktu itu ya, waktu aku internship dan itu baru-baru kok di tahun 2020, 2019 ke 2020 lah. Jadi aku rasa challenge kalian lebih banyak, chance kalian lebih banyak, kesempatan kalian lebih banyak karena ya sekarang kan anak SMA aja udah bisa magang. Iya Gitu sih Kak, benar banget sih Kak. kan. Oke nih Kak, Lumayan. setelah kita tahu apa itu LinkedIn nih menurut Kak Jen dan pengalaman Kak Jen tadi, berarti apa sih Kak fungsi atau manfaat LinkedIn ini bagi mahasiswa maupun yang udah lulus Kak? Oke, kalau aku boleh tahu, kamu nih dari jurusan apa, Harina? Aku dari Prodi Ilmu Gizi Kak. Nah, dari prodi ilmu gizi. Sebenarnya kita tahu karena aku background aku itu di SEO, jadi aku belajar algoritma Google gitu. Algoritma Google ini adalah namanya search engine. Search engine ini adalah semua platform yang kalian pakai untuk mencari informasi. Nah, LinkedIn ini juga search engine, tapi search engine-nya itu adalah tempat pusatnya informasi seputar dunia pekerjaan. Nah, di dalam itu ada algoritma. Algoritma itu disusun supaya kita sebagai usernya itu tuh selalu dapetin konten yang berhubungan dengan apa yang kita follow gitu. Misalnya kamu dari ilmu gizi, pasti kamu harus networking atau connect ke orang-orang yang ke orang-orang tuh yang mungkin kerjanya di dalam bidang gizi, kerjanya di dalam bidang kedokteran, di dalam bidang kesehatan, e-commerce kesehatan kan banyak yang butuh freelancer writer kesehatan dan mereka tuh nyarinya nggak sembarang. Yang aku tahu ya sekarang e-commerce kesehatan dan banyak banget sekarang e-commerce kesehatan tuh yang lagi masif buat nyari freelancer nulis segala macam. Nah, dan mereka tuh membayarnya tuh nggak sedikit gitu loh. Jadi kayak bidang-bidang yang khusus kayak kalian itu adalah bidang-bidang yang kalau dimanfaatin untuk kalian branding di LinkedIn dengan baik, ya kalian pasti bisa dapat high income, bisa generate high income money gitu loh. Kalau kalian meskipun kalian masih kuliah gitu, jadi sekarang udah nggak terbatas. Oh, kalian kuliah kah atau apa itu semua pengalaman terbuka besar di LinkedIn dan kalian bisa connect juga ke orang di luar gitu kayak mungkin kalian tuh ada uh, apa ya ada keinginan di di nextnya di S2 itu mau ke luar negeri gitu sekolahnya gitu kan di LinkedIn tuh biasanya ada orang-orang yang ada komunitas LPDP terus habis itu ada juga orang yang emang nulis dia tuh LPDP yang emang sharing LPDP gitu-gitu kan kalian bisa networking jadi networkingnya tuh bukan kayak Facebook gitu ya kalau kita tahu tuh Facebook ya udah apa ya kontennya emang udah ngacak banget gitu. Tapi kalau LinkedIn itu emang bener-bener tempat yang profesional gitu. Jadi aku yakin kalian pasti dapat banyak insight. Karena aku banyak belajar sih waktu aku pakai LinkedIn itu. Oke Kak, berarti intinya kalau kita bisa manfaatkan dengan baik itu kesempatan terbuka lebar gitu ya Kak? Banget. Oke, Karena mantap banget. banget iya. Iya, tahu aku juga gitu sih Kak. Soalnya aku sendiri juga punya cutting yang pakai LinkedIn itu udah magang di berbagai tempat gitu. Iya, parah sih. Kalau, ya memang sih sejauh ini yang aku tahu orang-orang yang mengoptimasi LinkedIn itu biasanya namanya, aku punya teman HR. Jadi dia bilang bahwa saat mau masuk ke pekerjaan biasanya
HRD tuh nyari nama kita gitu. Kayak dia ketik, once dia type dan ternyata dia menemukan LinkedIn kita kan it's good gitu. Jadi saat kalian mengoptimasi itu bisa menjadi CV tersendiri buat kalian gitu loh. Wah, benar banget Kak. Makasih banget Kak informasinya. Nah, oke Kak. Mungkin tadi Kak Jen juga udah nyinggung nih. Bisa nggak sih Kak kita pakai LinkedIn itu sama kayak jejaring sosial lainnya? Soalnya kan LinkedIn itu biasanya tuh dipakainya tuh sama mahasiswa dan mungkin yang udah lulus gitu-gitu kan Kak. Mungkin buat yang pelajar gitu masih agak bingung gimana cara pakai LinkedIn gitu. Oke, mungkin aku share dashboard kali ya. Iya Kak, boleh. Oke. Ya, sebenarnya ini sih tunggu ya. Kelihatan kah? Kelihatan Kak. Oke, oke. Oke, terlihat ya. Iya Kak, terlihat jelas. Oke, nah teman-teman di sini elemen yang paling penting untuk dioptimasi itu adalah sebenarnya ada di sini. Lihat profil. Nah, di sini tuh kalau kalian isi, di sini tuh harus ada sesuatu yang jelas gitu loh. Ini adalah keyword kalian. Misalnya kamu ahli gizi ya. Biasanya ahli gizi itu yang dicari apa sih keywordnya? Kalau orang mau lamar pekerjaan gitu. Biasanya nutrisionis gitu sih Kak. Nah, nutrisionis. Nah, paling sederhana, aku coba jelasin dulu ya yang ada di sini yang harus dioptimasi. Yang harus dioptimasi adalah waktu itu aku belajar juga sebenarnya dari YouTube yang lain. Di sini gambarnya harus dioptimasi yang bagus, yang pasti yang buat diri kalian profesional gitu ya. Nah, di sini juga foto kamu juga tuh jangan yang biasanya kan ada orang yang majang foto tuh dari atas sampai bawah, jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi kalau bisa Iya benar. kalian kasih lihatlah muka kalian dan kalau bisa foto, suruh aja temennya foto di mana pakai jas apa ya jas lab ya namanya ya atau Iya apa iya. yang ada logonya yang membuat kalian tuh kelihatan ih gila nih kayaknya rekruter pasti tertarik nih buat ngajak kalian gitu. Nah, terus abis itu di sini aku biasanya tuh nulis kalau aku kan SEO company consultant karena saat ini aku emang lagi ngerjain agency juga, agency pribadi aku. Jadi yang aku fokusin sebenarnya bukan di SEO banget ke satu perusahaan, tapi ya multiple perusahaan. Jadi aku coba bilang SEO company consultant. Nah, di sini sebenarnya harus jadi fokus utama dalam karir kalian yang kalian mau fokusin gitu. Misalnya kamu mau nembak jadi nutrisionis. Jadi di sini harus tulis nutrisionis gitu misalnya. Terus yang di bagian kedua sini sampai bagian ketiga, kalian tuh bisa nulis kayak mungkin nutrisionis ini ada di dalam bidang health atau apa gitu. Aku kurang paham ya bidang nutrisionis tuh dibagi lagi kah atau gimana? Mungkin dibagi lagi kayak spesifik dalam yang di perusahaan untuk misalnya untuk perusahaan atau untuk rumah sakit atau apa itu dijabarin lagi gitu ya, misalnya dalam makanan atau apa gitu kan. Nah, terus abis itu di sini kalian bisa tulis kayak moto. Kalau aku sih biasanya nulisnya moto kayak moto moto hidup atau pribadi aku lah gitu. Di sini aku tulis aku full time learner dan edukator. Ya aku emang suka belajar gitu, mempelajari hal baru. Nah, yang penting juga sebenarnya di sini adalah kalian tuh kalau misalnya nanti mau nyari pekerjaan, di sini ditulis terbuka untuk dipilih aja mencari pekerjaan baru gitu. Nanti di sini bisa muncul nih warna hijau gitu. Nah, dari sini yang penting juga untuk dioptimalkan yang karena profil yang bagus gitu loh. Karena orang tuh nggak, biasanya ada orang yang nulis panjang banget, panjang lebar. Tapi aku saranin nggak usah terlalu panjang lebar. Cukup jelasin intinya kamu itu bidangnya apa. Mungkin kamu udah pernah meraih salah satu hal yang apa ya, salah satu
pencapaian yang pernah kamu capai yang paling tinggi itu apa. Kalian bisa state di sini, tapi usahakan nggak usah terlalu banyak gitu. Dan ke bawahnya itu bisa tulis pengalaman-pengalaman kalian, pengalaman organisasi, pengalaman freelancer. That's why aku bilang kan kayak kalau mau ya dari sekarang aja gitu, jangan tunggu masa tiba akal langsung kalian baru mau optimasi gitu. Jadi dari sekarang udah mulai tahu nih karir path kalian kemana. Misalnya emang mau jadi nutrisionis, nah tapi nggak mungkin kan perusahaan itu langsung mau ngasih kalian chance, tapi kalian itu nggak pernah ngapain gitu. Kayak ya kalian at least harus bilang kayak emang aku nih specialty-nya di sini, pernah ngerjain freelance ini, at least pernah freelance nulis dalam konten nutrisionis kah, atau pernah ngapain, atau pernah nge-publish jurnal kah, atau apapun hal-hal yang sifatnya tuh kalau publisitas gitu loh, maksudnya kayak hal-hal yang kalau orang lihat, oke, gue percaya nih anak emang bidangnya di sana gitu loh, memang mahir di sana gitu. Dulu sih aku tuh pernah ikut event dulu, event-event gitu. Jadi aku memang bener nggak pernah ada spesifik kerja dan digaji, tapi waktu itu aku bahkan ikut event-event dan aku taruh di sini gitu. Nah, ini yang harus dioptimasi sih teman-teman, kayak tulis aja. Biasanya sih ada juga orang yang nulis panjang lebar, tapi kalau menurut aku waktu itu aku nonton di salah satu YouTube, kalau nggak salah di YouTube aku juga ada jelasin. Jadi dia bilang saat HRD masuk ke dalam LinkedIn kita, dia tuh nggak akan baca sespesifik dia baca gitu. Dia hanya cuman highlight, oh dia pernah kerja di sini, pernah kerja di sini gitu. Dan pasti pendidikan tuh penting banget itu. Maksudnya itu adalah apa ya, itu nggak terbantahkan gitu loh pendidikan. Jadi tetap harus diisi kolom ini gitu. Kayak mungkin kalian IPK-nya berapa, pernah jadi apa di sana gitu. Dan kalau misalkan aku saranin kalau misalnya kalian itu pernah dapat sertifikasi, pasti kan ada kan sertifikasi di dalam bidang kesehatan atau apa, itu ditulis, dimasukin di sini, diupdate gitu. Mungkin kalau misalnya kalian multi talent, kalian ada kemampuan di dalam bidang digital marketing atau kemampuan lain di bidang desain atau di bidang apa, tulis aja di sini kalian pernah ikut course apa, kursus online apa, itu dimasukin aja gitu. Karena itu nambah apa ya, itu nambah value lah ke diri kita bahwa nih orang ternyata nggak hanya cuman paham di dalam bidangnya, tapi dia bisa melihat hal-hal di luar bidangnya lain gitu. Dia bisa terbuka gitu pemikirannya. Itu sih. Terus keahlian ini kalian bisa masukin. Kenapa? Karena nanti suatu saat kalau kalian di bidang sudah kerja, kalian pasti akan minta rekomendasi dari teman-teman, kayak dari atasan kalian gitu, kayak boleh minta tolong kasih rekomendasi nggak? Kalau aku tuh ahlinya di sini emang gitu. Terus kalau memang nanti kalau pernah event atau apa gitu, minta temannya juga untuk nulisin juga sih, kayak kasih apa ya, ibaratnya kayak kasih komen gitu. Itu sih yang aku lakuin sama LinkedIn aku pertama kali, bahkan nggak bahkan nggak sedetail ini sih ya waktu aku awal-awal. Dan makin makin ke sini untuk memperlebar informasi, memperlebar peluang, memperlebar kesempatan, banyaklah berkoneksi. Tapi yang aku mau highlight, koneksi tuh jangan ke orang-orang yang asal koneksi aja gitu loh, kayak bukan di bidang kalian gitu. Jangan, karena itu akan merusak algoritma kalian gitu. Jadi aku sarankan ya memang punya karir path dari sekarang, udah tahu mau jadi apa nih 3 atau 4 tahun ke depan, kayak mungkin udah punya 1, 2, 3 pilihan mau ke perusahaan apa gitu. Dan bertemanlah atau berkoneksilah dengan mereka. Kalau emang kalian punya waktu banyak, banyakin untuk ngobrol gitu atau nanya seputar bidang mereka gitu. Karena orang-orang yang aku rasa sih, orang-orang yang udah mahir dalam bidangnya tuh suka banget kalau ditanya gitu. Dan aku juga ngelakuin hal itu sih dulu. Aku banyak nanya ke pakar-pakar di digital marketing, SEO, dan bahkan aku sampai ikut komunitas-komunitas gitu sih dulu. Jadi banyak belajar sebenarnya. Platform ini tuh kalau dipakai baik-baik, pasti chance dan kesempatan kalian banyak banget gitu.
Oke, jelas banget sih Kak Jen ngejelasin apa aja yang perlu di-post di LinkedIn ini. Oh Terus iya, juga sama aku dikasih, lupa sih. ya Kak, apa Kak? Tadi kamu bilang kamu jadi nutrisionis kan? Iya, Nah, di sini tuh ada kolom tulis ketik di sini. Sebenarnya ini cara yang paling efektif ya kalau menurut aku kalau kalian mau optimasi. Carilah orang yang memang dia itu seorang nutrisionis gitu. Orang misalnya diklik. Nah, lihat gimana cara dia. Nah, setiap orang yang muncul di halaman ini itu adalah orang-orang yang dinilai sama robot, dinilai di back end itu adalah orang-orang yang relevan. Jadi, pelajarilah nih orang-orang yang muncul di sini, gimana dia ngebuat, kayak misalnya kita klik ya dia, gimana cara dia ngebuat tulisan dia, terus abis itu siapa aja yang dia ikutin, pasti koneksinya udah lebih dari 500, terus apa aja sih yang dia kerjain, ini loh yang dia kerjain, terus pengalaman dia tuh ada di mana aja gitu, kayak iya kita bisa belajar banyak dari sini, kita bisa get connect sama mereka gitu. wih, keren banget dikasih tips juga sama Kak Jen. Makasih banyak Kak. Yap, terus kalian tuh sebenarnya juga kalau mau cari kerja tuh bisa di sini juga. Klik aja nih yang pekerjaan, udah nanti muncul semua yang apa yang kalian cari. Misalnya nutritionist kan tadi maunya. Nutritionist. Nah, di sini kan kalian bisa filter. Ada pekerjaan, ada posting perusahaan, pekerjaan sih biasanya. Nah, nih. Di sini kalian bisa lihat, mungkin karena aku kurang bergaul dengan orang nutrisionis, makanya ini munculnya sedikit juga gitu kan. Terus juga ada yang biasanya yang aku tahu ya perusahaan-perusahaan tuh suka ngeposting pekerjaan nutrisionis gitu-gitu. Jadi kayak bisa aja open rekrutmen nutrisionis atau apa. Kalian cari aja sembarang di sini pekerja rekrutmen nutritionist. Nah, di sini kan bisa kelihatan kan semuanya. Iya Rekrut Kak. nutrition, nutritionist, nutritionals ini semua bisa diklik gitu. Jadi kayak nutrition. Nah, ini ada kan keluar kayak ternyata si Kalbe lagi nyari nih di 4 bulan yang lalu gitu kan kayak iseng-iseng aja buat ya email aja ke mereka siapa tuh ada opportunity gitu. Jadi banyak bisa ditemukan dari kalian mengetik apa yang kalian mau di sini. Yang penting jelas dulu kalian itu arahnya mau kemana gitu. Itu sih yang dari aku. Kalau saran dari aku, yang pertama tadi sih, ya rapihin, abis itu gunakan ini, tombol search ini, dengan keyword yang tepat. Gitu. Oke, ternyata itu ya Kak, lumayan gampang juga buat nyari apa yang relevan sama kita tuh tinggal di searching aja, terus nanti bakal muncul banyak banget yang Iya, video yang asal jangan malas. Iya, kadang kita iya tuh sih yang Kak. membuat kita banyak terhalang tuh karena kita males aja sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Setuju sih sama Kak Jen. Males Oke dari Kak, muda. kalau yang selain ditunjukin sama Kak Jen tadi tuh ada lagi nggak Kak yang perlu di-post, yang mungkin penting banget buat di-post, atau yang tadi Kak Jen jelasin udah semua? Oke, biasanya tuh ada juga yang penting kayak post artikel gitu. Kalian tuh ada jurnal nggak sih, publish jurnal? Ada Kak, Iya, biasanya kalau udah mulai semester yang sering apa research-research gitu, nanti ada publish journal juga. nah, kalau jurnalnya udah publish, masukin aja dibuat posting gini. Coba aku share screen. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan Kak. Nah, biasanya buat posting di sini. Dan jangan lupa, kalau publish itu kan pasti ada linknya kan? Nah, Iya. masuk linknya. Nanti dia tuh otomatis akan masuk di dalam sini. Jangan lupa untuk difiturkan gitu loh. Bisa difiturkan di sini. Tambah fiturnya gitu di sini. Nah, udah tambah fitur, langsung aja masukin tadi. Atau kalian bisa langsung dari sini. Difiturkan, tambah posting. Kayak gini kan aku pernah nge-publish jurnal juga nih, soal building brands gitu. Nah, aku udah karena dia ke-publish jurnalnya, akhirnya aku tambahin lah difiturkan di sini, tambah posting. Udah, gitu. Atau kalian punya insight-insight seperti artikel atau apa, masukin aja di sini gitu. Banyak juga sih orang yang ngepost mereka punya portfolio gitu-gitu sih. Oke Kak, jelas banget sih Kak.
Mungkin kalau nanti aku udah publish jurnal bisa aku coba Gitu. posting. Oke Kak, terus aku mau tanya juga nih Kak, gimana sih cara bangun relasi lewat LinkedIn itu? Kalau dari Kak Jen sendiri mungkin ada cara-cara khusus atau gimana buat ngebangun relasi? Bangun relasi biasanya kita tuh, kalau aku nggak tahu sih kalau setelah pandemi ini. Tapi aku cerita pengalaman aku dulu ya. Cara aku dulu bangun relasi itu adalah aku ikut event. Mungkin kalian tuh punya event atau komunitas, ya sejenis komunitas itulah, di mana yang di dalam komunitas itu adalah orang-orang yang emang udah, pasti ada yang udah kerja, ada yang udah berpengalaman. Aku selalu dulu, aku waktu kuliah tuh punya prinsip, kalau bisa tuh kita networking sama orang yang lebih tua dari kita gitu loh, yang emang udah kerja. Jadi kita one step ahead gitu loh, kayak, oh udah ngerti, ini tuh bakal ngadepinnya begini-begini, dan biasanya dari mereka tuh akan ngasih kita kayak opportunity buat kerja gitu, kayak mau nggak kerja di tempat gua atau gini gitu. Jadi pertama dulu tuh aku nggak pernah berhenti untuk ikut-ikut event-event yang emang aku mau, kayak misalnya dulu tuh aku event digital marketing, SEO gitu-gitu, aku ikutin juga komunitas gitu. Nah, tapi karena udah pandemi ini, di akhir-akhir ini, karena aku juga ada ngelola agency kan, cara aku networking sama orang, kalau aku menemukan sesuatu yang aku nggak bisa solve, biasanya orang di luar negeri itu bisa solve gitu. Kadang-kadang aku coba networking ke dia, aku cuman kayak hi gitu, terus aku bilang, can you help me gitu. Atau pertama tuh kita harus bilang say gratitude dulu, kayak thanks for connecting, terima kasih untuk sudah berkoneksi gitu. Mungkin kita bisa singgung ke arah, kita tahu ternyata journey dia tuh kuat di dalam bidang itu, saya mau belajar banyak dari kamu gitu. Jadi selalu berusaha untuk appreciate, kasih selalu berterima kasih karena mereka tuh mau get connected sama kita, dan jangan juga yang langsung memborbardir mereka tuh dengan pertanyaan gitu-gitu. Jadi pelan-pelan, smooth, kayak kalau PDKT sama orang kan gak mungkin langsung sat ya. Pasti ada smooth, pelan-pelan gitu, kayak like dulu story-nya, terus abis itu komen dulu kayak ih great idea nih gitu, great post, great sharing gitu. Dan juga biasanya orang-orang yang emang yang aku mungkin dia tuh udah pakar di bidangnya, kalau dia misalnya dia ngepost sesuatu insight atau apa, ya coba aja komen di sana, karena saat komen ternyata itu akan direkomendasikan ke semua akun-akun yang dia follow gitu. Jadi yang menarik dari semua search engine sih kayak gitu, karena nanti bisa muncul di sini, bisa muncul di sini, bisa muncul di sana gitu. Jadi networking aja seperti biasa, kayak kalian follow Instagram orang gitu kan, terus habis itu komen makasih udah di follow gitu. Sesederhana itu. Bisa. Berarti Kak Jen itu juga bisa dibilang sering ikut event atau komunitas gitu ya Kak? Iya dulu, dulu waktu aku kuliah sih, ya semester 6 atau 7 lah. Karena kan ada masanya nggak sih teman-teman kita tuh harus aktif mencari gitu, mencari bola, bukan Iya Kak, benar. kita nggak mungkin bolanya nyamperin kita kan. Tapi ada masa di mana kayak udah harus deep gitu ya ke dalam jurusan kita, kayak udah gue nggak mau nih yang mau pergi-pergi lagi, terserah lu mau pergi kemana ya, gue mau fokus nih sama tujuan gue gitu. Tapi saat kalian kuliah, kalau menurut aku eksplorasi aja gitu, kayak bidang apapun gagal diketawain orang karena nanya jawab salah atau apa, ya itu udah biasa, kayak ya udahlah kita mudah gitu, nanti kita belajar dengan sendirinya gitu sih kalau menurut aku. Jangan takut salah gitu. Oke Kak, mantep banget. Terus aku mau tanya nih Kak, pendapat Kak Jen tentang orang yang mungkin sampai kuliah itu udah lulus tapi masih belum punya LinkedIn itu gimana Kak? Nggak apa-apa kah atau sebaiknya gimana? Jangan sih, menurut aku jangan. Kenapa? Karena sekarang nih waktu WFH nih berasa banget sih, karena recruiter tuh nggak akan bisa ngelihat, gimana ya, ibarat kita nggak bertemu loh. Dia cuma hanya ngelihat kita dari track record kita. What if kalau ternyata yang muncul saat diketik itu adalah Instagram kalian?
Dan di dalam Instagram pun ternyata nggak bagus-bagus amat gitu loh. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa lah buang waktu 1 harian optimasi LinkedIn, kan dia LinkedIn ini juga nggak bayar kita cuma bayar kuota aja gitu loh. Ini cuma bayar kuota, kamu bisa nonton YouTube tapi kamu nggak bisa buat LinkedIn. Itu kan sesuatu yang kayak jangan gitu lah, itu kan buat masa depan gitu. Jadi kayak kalau kamu consider masa depanmu itu sesuatu yang penting, ya lakukan hal yang penting dari sekarang. Jangan tunggu orang nanti tunggu orang udah punya pekerjaan gimana, udah di mana, baru kamu pusing, stres, mental health gitu-gitu segala macam, salahin mental apapun, breakdown atau gimana, kan nggak gitu, itu nggak boleh gitu juga. Jadi sesuatu tuh ada apa ya, aku selalu ngerasa sih ada efeknya gitu, kayak hukum sebab akibat lah, kayak ya kalau misalnya kita nanem yang baik dari awal, pasti kita harus tua yang baik juga di akhir gitu. Jadi ya jangan tanya kenapa karir orang itu udah di sana gitu. Jangan gitu. Oke Kak, berarti kesimpulannya itu jangan ya. Jadi kalau bisa Guys, harus Kak, punya. punya Oke, akun YouTube nggak mungkin lah nggak ini link kan. ya bener banget. Nah, terus aku juga mau tanya nih Kak, sekarang kan mungkin pembahasan-pembahasan tentang LinkedIn atau apa itu kan udah dari di YouTube atau di TikTok atau dimanapun gitu ya. Dan yang nonton itu kan juga banyak banget generasi milenial yang masih SMP, SMA gitu. Nah, kalau anak SMP, anak SMA atau bisa disebut pemula gitu mau bikin LinkedIn itu bisa nggak sih Kak? Atau bahkan orang pengangguran gitu, bisa nggak Kak? Bisa banget. Karena gini, kita semua dilahirin pasti kita punya talenta. Iya nggak sih? Nggak mungkin nggak ada talentanya. Kayak kita diciptain pasti ada gunanya, teman-teman. Kayak pasti ada tujuan hidupnya. Masa sih kamu nggak bisa mencari dari ratusan talenta yang ada, kamu masih nggak bisa own satu talenta yang kamu mau gitu. Sedangkan di dunia ini sekarang udah banyak, ada pengusaha, kita kita yang nggak kerja, bahkan orang-orang yang nggak kerja, bahkan mereka ternyata punya usaha. Dan aku sangat bangga sih sebenarnya sama business owner, karena ya business owner itu kan dilihat dari ketekunannya gitu loh. Jadi kayak mereka punya bisnis itu dikelola, itu bisa jadi branding yang bagus. Jadi apa ya, kita juga nggak bisa meremehkan orang-orang yang tidak lulus kuliah, meremehkan adik-adik yang masih di SMP, SMA, bahkan ternyata mereka tuh punya online shop gitu-gitu, kayak wah ternyata udah lebih hebat gitu loh pengembangan bisnis mereka gitu. Jadi sekarang sih menurut aku kalau dibilang harus banget buat mereka ya nggak apa-apa juga, kalau misalkan nggak mau punya nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus kalau mereka punya, karena akan lebih bagus track record-nya gitu loh. Orang akan, wah gila keren banget gitu, lengkap digital asetnya gitu. Kita manfaatin semua yang orang-orang hebat itu udah ciptain buat kita gitu. Oke Kak, tapi Kak, kalau selama mungkin kita nggak tahu ya dulunya mungkin ada entah itu masalah ekonomi atau apa sehingga tidak bisa melanjutkan studinya walaupun pinter banget atau apa gitu. Nah tapi udah terlanjur nih Kak, selama usianya itu udah ya udah bisa dibilang harusnya di umur segitu udah punya banyak penghasilan atau apa. Nah terus yang ditulis di LinkedIn-nya itu apa nih Kak? Kan kadang orang lihatnya tuh kayak ini nggak menarik gitu karena eh, apa nggak ada pengalaman atau pengalamannya dikit gitu. Hmm. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu, mereka itu yang aku temukan, banyak mereka yang jadi pengusaha gitu. Nah, yang mereka-mereka jadi pengusaha itu biasanya mereka tulis business owner gitu. Karena gini teman-teman, saat kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, itu sekarang dilihat bukan lagi dari mana kamu, bukan tentang apa yang sudah selesai di masa lalu gitu, apa yang kamu kerjakan, tapi what are those things yang kamu bisa kontribusi gitu, contribute to the society. Kayak ada banyak orang yang memunculkan banyak invention, penemuan, tapi dia itu bukan siapa-siapa di belakang gitu. Tapi penemuannya itu berguna buat dunia. Penemuannya itu berguna sampai sekarang, bahkan kayak Microsoft, kayak Bill Gates gitu-gitu kan, kayak it's not about something yang mereka udah achieve di belakang, tapi the point adalah siapa kamu sekarang at the present gini, at the present moment nih, kamu bilang aku adalah business owner dari bla 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 gitu kan. Nggak mungkin orang, mungkin banget ya, kayak ada kan pasti pertanyaan-pertanyaan yang orang nggak akan tanya sama kita, kayak
lu kuliah di mana, lu S1, lu S2, S3 gitu kan. Mereka belum tentu nanya itu. Jadi menurut aku optimasi hal-hal seperti itu kayak ya jangan pesimis gitu loh. Tetap aja tulis kayak kalau memang kamu pengusaha, tulis aja business owner. Kita kan nggak peduli gitu. Tapi kalau udah kayak gitu ya usahakan gimana caranya convince orang gitu, buat orang percaya sama bisnis kamu. Oh ternyata ini works gitu. Oh ternyata udah ada di mana-mana pabriknya, udah produksinya tuh udah cetak berapa kali gitu. Menurut aku sih gitu. Orang hanya butuh apa ya, validasi kali ya. Kayak bukan validasi sih. Kayak ini bener gak sih produknya? Ini bener gak sih dia di sini kerjanya? Ini bener gak sih dia ciptain ini gitu kan? Cuma butuh itu aja sebenarnya. Nggak butuh dia lihat ke bawah-bawahnya udah pernah di mana gitu-gitu kan. Dan ya aku rasa nggak akan ditanya kalau kita nggak ngasih tahu gitu. Iya Kak, benar-benar. Emang zaman sekarang ya gitu sih Kak. Makanya untuk Ya, ngebedain. iya. Oh ya Kak, aku juga mau nanya nih, kan di LinkedIn itu kan kita ngisi-ngisi sendiri gitu ya Kak. Nah itu gimana kalau semua ada orang yang ngisi di LinkedIn-nya itu kayak informasinya itu palsu atau ya nggak semua sih palsu, tapi ada beberapa gitu biar lebih biar keren nih, jadi ditambah-tambah gitu. Gimana Kak? Kalau menurut aku sih orang-orang seperti itu akan dengan sendirinya tersisih. Karena pun aku juga punya teman yang kayak gitu, kayak nggak ngerjain, maksudnya kayak nggak sehebat itu pekerjaannya. Jadi ada jokes orang sekarang bilang apa yang kamu lihat di LinkedIn itu nggak sehebat, nggak, maksudnya kayak nggak seaslinya itu, nggak sehebat itu aslinya gitu. Itu benar, tapi itu akan terbuktikan dengan sendirinya karena kayak saat kita bekerja ya itu kelihatan gitu, kayak ternyata dia cuma ngomong doang gitu loh. Kalau dia bisa ini itu kelihatan semuanya menurut aku. Dan biasanya kecenderungan orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang nggak bisa nyiptain kayak orang-orang yang nggak bisa ciptain ide, jadi pasif gitu loh artikelnya, kayak publish dia tuh nggak ada gitu loh, kayak publish tentang ide mereka. That's why kalau kita punya LinkedIn, misalnya kamu dalam dunia nutrisionis ya kamu tetap juga harus keep up the pace gitu, kayak tulis kayak mungkin uh, hasil riset kamu atau apa. Dan so kan kalau kamu selalu update itu, update penulisan kamu, artikel selalu diupdate masuk, pengalaman sama tambah-tambah koneksi, ya itu lama-kelamaan kamu bisa dimunculin di deretan yang tadi aku kasih lihat orang-orang itu. Karena sebenarnya itu adalah orang-orang yang sedikit relevan dipandang sama si search engine, tapi ya nggak menutup kemungkinan si recruiter akan next juga, kan tergantung. Oke, berarti intinya suatu saat mungkin akan ketahuan ya, Kak. Lagian kan kalau nggak sesuai itunya kelihatan hebat banget, tapi begitu kerja perlu Iya. dipertanyakan gitu. Kelihatan nggak, kayaknya recruiter tuh jago-jago sih menurut aku, kayak even orang yang nggak muncul di situ tapi mungkin mereka ada seninya kali ya untuk ngelihat ya, aku kurang tahu sih kalau bidang itu, tapi pastilah pasti ada aja ya. Tapi ada juga sih satu hal kayak fake it till you make it, kayak ada orang yang nge-fake gitu tapi karena dia udah punya, ada satu teori namanya the looking self glass kalau nggak salah. Jadi kayak karena dia udah dipandang hebat, akhirnya dia jadi mau belajar terus gitu. Itu yang ngebuat dia tuh jadi kayak jangan sampai nih gue udah fake nulis, ternyata kosong gitu kan. Gitu. Jadi ya banyak cara kan orang untuk sukses, kayak banyak jalan ke Roma. Oke, Gitu. benar sih, Kak. Ya mungkin saran dari Kak Jen itu ditulis sesuai apa adanya gitu. Apa adanya. Kalau emang kamu mau fake juga nggak apa-apa, tapi pastiin pelajarin gitu. Jangan, sekarang tuh teman-teman kita harus kerja cerdas bukan kerja keras gitu. Oke, Ya. bagus nih, Kak, quotes-nya. Terus aku juga mau tanya nih Kak, gimana cara bikin personal branding yang menarik Kak di LinkedIn? Kan Hmm. LinkedIn sendiri tuh biasanya orang tertarik itu karena ya tadi LinkedIn-nya mungkin udah wah pengalamannya udah banyak atau itunya udah bagus, udah ada
publish jurnalnya juga banyak terpercaya gitu. Itu gimana Kak? Personal branding sebenarnya itu dipupuk sih teman-teman. Kalau yang waktu itu aku kan pernah ada nge-publish jurnal. Ternyata di situ aku nemuin bahwa personal branding itu 2 sampai 3 tahun di ininya sih, dibangunnya gitu. Dengan konsistensi, nggak bisa tuh yang namanya kita hari ini ngepost, tiba-tiba nanti minggu depan nggak ngepost lagi. Nanti ngepost lagi, hilang lagi, ya itu kan robotnya si LinkedIn juga kan ngerasa kayak kayaknya dia nggak terlalu nggak terlalu relevan di dalam bidang ini, atau ya dia biasalah generalis gitu. Tapi ada orang yang konsisten dia ngepost, misalnya nutrisi dari ini segini sekian sekian, yang bagus untuk dia tuh segini segini. That's why di awal tentuin kamu itu nutrisionis di dalam bidang apa misalnya gitu. Segmentasi pasarnya tuh harus tahu gitu, karena kalau kita mau lakuin personal branding, kita tuh harus tahu kita tuh mau dilihat sebagai apa sama orang. Nah, dan itu berhubungan sama karir pet kita. Misalnya karir pet kita mau jadi ahli gizi di rumah sakit atau ahli gizi untuk makanan-makanan diet, ya berarti konten-konten yang kita posting secara konsisten tuh harus tentang konten-konten diet. Dan yang kedua tuh yang paling penting setelah udah tentuin positioning, targeting segmen pasar kita, yang kedua tuh yang penting um, selalu ini sih selalu ngasih hal-hal yang up to date gitu. Biasanya dari luar negeri yang up to date itu. Nanti baru dilokalin sama kita di Indonesia gitu. Jadi berusaha cari-cari sesuatu yang baru gitu, yang bisa nge-booming, itu kayak bikin viral gitu. Itu yang bisa bikin personal branding kita tuh cepat naiknya gitu. Dan yang ketiga posting video sih. Itu itu works ternyata. Oh, oke Kak, jelas sih Kak. Aku jadi tahu, semakin tahu gitu. Terus aku juga mau tanya nih Kak, kalau seumpama orang baru lulus gitu ya Kak, terus kayak buru-buru nyari kerja, tapi pengalamannya itu belum banyak. Nah, terus di LinkedIn-nya sendiri tuh juga dia baru bikin gitu. Nah, itu mungkin ada tips dari Kak Jen gitu selain LinkedIn, apa harus gimana gitu yang seumpama dia masih bingung banget, ih aku baru lulus nih gitu. Oke, kalau kayak gitu sih paling yang wajib banget dilakuin adalah kita harus sacrifice, harus berkorban. Jadi mungkin teman-teman yang lain udah curi start waktunya, dia korbanin waktu dia di belakang semester. Nah, kalau posisinya udah kayak gitu, yang kita harus korbanin adalah salary, gaji gitu. Ada yang namanya internship atau magang. Nah, masuk aja ke perusahaan-perusahaan yang cari magang gitu. Mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kalau kita tekun, ya dia lihat kita punya value, ya pasti ada possibility untuk dinaikin lagi salary-nya, gajinya. Jadi ya emang kalau mau tuh, kalau yang kayak gitu, menurut aku sih, teman-teman aku sih, dia biasa cari magang dulu, baru karirnya baru tuh bisa naiknya cepat gitu, pindah. Kalau di aku tuh dia biasanya setelah magang dia buang waktunya itu masuk ke agency. Nah, di agency itu kan dipacu kayak belajar terus gitu. Handle banyak klien gitu. Nah, kalau kamu mungkin di bidang kamu harus bisa cari market yang menurut aku market yang bisa mempercepat kamu tuh dapetin pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Tapi ya aku kurang paham sih di bidangmu gimana. Tapi kalau menurut aku apply magang dulu karena itu yang paling cepat. Oke Kak, lanjutannya nih Kak, mungkin kalau kebalikannya Kak, dia itu udah mungkin dari SMA atau dari SMP udah punya link ini Kak, tapi begitu lulus pun ya mungkin pendidikannya itu bukan yang dikatakan bagus banget gitu, maksudnya kayak biasa aja gitu, tapi emang anaknya mungkin rajin. Nah, tapi sampai lulus itu masih belum bisa apply kerja, maksudnya bisa apply kerja tapi belum ada yang nerima gitu, Kak. Nah, itu mungkin saran dari Kak Jen gimana? Saran dari aku mungkin konten. Gini, yang di dalam semua industri apapun, konten itu selalu dibaca. Konten itu bukan melulu soal artikel ya, tapi konten itu adalah mungkin rekruter ngeliat kita dari sisi ini orang berkonten nggak sih? Ada value-nya nggak sih? Kelihatan nggak sih dia punya value nih? Jadi
rekrut kita, ya berarti ada yang harus kita perbaikin dari konten-konten yang kita masukin di LinkedIn gitu. Mungkin ada yang kurang sesuai sama target perusahaan yang kita udah sosor ke sana, mungkin kurang masuk sama value mereka, kurang masuk sama rekrutmen apa ya, misalnya kayak ada daftar rekrutmennya itu butuh apa tuh, biasanya ya kita harus cekin gitu, apakah udah sesuai atau belum gitu. Dan memang harus aktif sih untuk memperlihatkan diri bahwa kita ini orang yang kredibel di bidang kita gitu, percaya gitu kalau kita tuh memang bisa di sana gitu. Jadi harus aktif juga sih, sebenarnya harus nunjukin gitu. Biasa sih dari CV orang ngeliat juga kan. That's why si yang YouTuber aku nonton itu dia bilang foto profil tuh harus meyakinkan. Tulisan yang tadi tuh harus meyakinkan, yang 3 tadi deret harus meyakinkan, description itu juga harus meyakinkan gitu, nggak perlu banyak, tapi jelasin pernah ngapain, hal yang penting pernah kamu lakukan tuh apa gitu, dan bidang kamu tuh di mana dan kamu mau ngapain gitu. Oke Kalau Kak, sih berarti pasti harus lebih aktif terus juga lebih explore lagi gitu ya Kak? mengkurasi konten lebih benarnya sih, isi yang kamu udah benar-benar sesuai belum isinya gitu, isinya tuh mencerminkan dirimu nggak, balik lagi kayak ke personal branding tadi dan target perusahaan tadi, kayak sesuai nggak sih gitu. Ini mereka akan melihat aku sebagai orang yang memang bisa dipercaya nggak ya di bidangku ini untuk pekerjaan ini gitu. Jadi kalau emang belum direkrut pasti ada konten yang salah gitu. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, kalau seumpama mungkin kita S1 di sebuah universitas di Indonesia. Nah, terus mau apply kerja di luar negeri, semua emang pengennya itu kerja di sebuah perusahaan yang mungkin negaranya Korea Selatan gitu ya seumpama. Nah, itu bisa nggak sih Kak dari yang rekrut itu lihat dari LinkedIn atau LinkedIn itu udah nggak bisa dijangkau gitu Pak? Bisa di sini. Coba aku share screen. Iya Kak, boleh. Jadi pas kita ini kelihatannya pas Kelihatan. misalnya nyari nutrisionis ya tadi, sorry, ke pekerjaan. Terus di pekerjaan sini biasanya di sini sih, pas kita klik ini, misalnya nutrisionis, nutrition, terus ini bisa ditulis nih sini Korea Selatan, ya. Terus pekerjaan ada, kelihatan kan? Iya Kak, kelihatan kelihatan. Nah, ini di Korea Selatan. Tinggal cari aja nutrition apa freelancer. Nah, nutrition di luar negeri itu bahkan udah ada sports nutrition, animal nutrition, nutrition specialist, kayak makanya ini tuh Udah harus, rinci gitu ya iya, Kak? harus sering-sering ini sih, apa ya? Yang muncul-muncul di sini itu adalah keyword, ini keyword ya namanya, ini kata kunci atau market demand gitu, apa yang sering dicari sama orang-orang gitu loh. Jadi ya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang cukup booming di Korea Selatan menurut si LinkedIn ini ya, itu kayak nutrition specialist gitu. Cari aja, tinggal cari nih. Nah, di sini nggak muncul, berarti tidak ada pekerjaan yang cocok gitu. Mungkin ke keywordnya tuh harus pintar-pintar sih main sama keyword gitu. Nah, ada nih special nutrition, kayak marketing specialist. Nah, mungkin ini karena aku bidangnya background-nya di marketing sampai dia ada masukin marketing. Ini tuh kayaknya ini ads, ada beberapa yang ads sih. Enggak, ini bukan ads. Ya. Cari aja di sini. Kalian tuh juga harus pintar-pintar nyari, kayak misalnya nutritionist kan. Nutritionist, apa sih biasanya keywordnya tuh? Job. Mungkin coba apa ya? Coba di breakdown gitu ke bawah, nutritionist terus ada apa aja lini-lini pekerjaannya, spesialis kah di bidang apakah. Tapi kalau yang pertanyaan kamu tadi harusnya terjawab, kalau mau cari pekerjaan di luar negeri bisa nggak? Bisa banget. Ya, apalagi di Singapura, di Malaysia, Australia. Bisa. Oke Kak, berarti kalau seumpama udah dapat pekerjaan yang dimau nih Kak, itu tetap
saran dari Kak Jen tuh tetap aktif di LinkedIn atau ya udah kan udah dapat kerja yang didapat, ya nggak usah itu kah atau gimana Kak? Tetap harus tetap update kalian itu udah lagi bekerja di mana gitu. Dan kalau bisa sambil bekerja, cari-carilah pencapaian yang kalian bisa pamerin. Bukan pamerin sih sebenarnya, cuman kayak di sini aku belajar ini loh, gini. Ternyata ada yang berbeda dengan market Indonesia, ada yang aku temukan baru, lebih efektif, lebih efisien gitu. Ingat, saat kalian ngeposting itu bukan berarti untuk sombong atau untuk validasi diri atau apa, enggak, tapi itu matters of sharing gitu loh, kayak saat kita sharing ke orang, siapa tahu kita dapat ilmu lebih enak lagi, lebih besar lagi dari orang-orang yang di bidangnya gitu loh. Jadi itu networking juga kan jadinya kalau misalkan kita nge-sharing. Jadi ya baunya positif aja gitu untuk nge-share gitu. Kita jangan sampai pelit ilmu lah gitu. Oke Kak, wah mantap banget. Ini kayaknya semua pertanyaan-pertanyaan ini udah terjawab dengan sangat baik gitu. Menarik banget ya Kak pembahasan tentang LinkedIn kali ini. Terus selain menarik juga pastinya bermanfaat banget. Nah kita juga udah dapat informasi yang banyak banget tentang LinkedIn, mulai dari pengertiannya, fungsi, manfaat, terus esensi, cara bikin personal branding yang menarik, dan masih banyak lagi. Nah aku sendiri juga berterima kasih banyak ke Kak Jen karena materi kali ini tuh benar-benar bikin aku makin tahu gitu, makin paham harus ngapain habis ini gitu. Terus juga semoga teman-teman yang dengerin podcast kali ini juga dapat ilmu yang bermanfaat dan juga bisa memanfaatkan aplikasi LinkedIn dengan sebaik mungkin. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Jen atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Nah, terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara podcast kali ini. Nah, mohon maaf kalau selama dalam acara ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak, udah menyempatkan waktunya. Terima Nah, kasih. ya, oke. Saya, Karina Alia, pamit undur diri dalam acara podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For your